rajin lagi. Selamat pagi saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Gembala dan Jesuat, Gembala Jemaat GBI Agape Kupang. Pagi ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema sepak terjang hamba Tuhan palsu. Jadi kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan pagi hari ini sangat berhubungan dengan beberapa pernyataan yang dibuat oleh beberapa orang yang mengaku diri sebagai hamba Tuhan. Pernyataan-pernyataan tersebut adalah sebagai berikut yang pernah saya baca. Ada yang membuat statement bahwa virus corona atau COVID-19 akan berhenti di bulan Maret. Ternyata COVID-19 berlanjut terus sampai hari ini. Kemudian ada lagi pernyataan yang mengatakan bahwa bahasa roh bisa meningkatkan imun tubuh, sehingga bisa menjadi salah satu alat untuk menangkis serangan virus corona. Tapi pada kenyataannya banyak juga pendeta dari denominasi yang berbahasa roh yang ada dalam list orang-orang yang sudah meninggal karena COVID-19. Tentu saya turut berduka cita. Ya. Oleh sebab itu, bagaimana terang firman Tuhan terhadap pernyataan-pernyataan tersebut? Sebagai orang Kristen, dasar kebenaran kita harus berpatokan kepada Alkitab. Bukan berpatokan kepada pernyataan orang atau berpatokan kepada instruksi gereja dan sebagainya. Karena di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman kita dituntun oleh firman Allah, bukan dituntun oleh pernyataan manusia, bukan dituntun oleh instruksi organisasi tertentu, tetapi dituntun oleh firman Allah. Hal itu dipertegas juga di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu sebabnya pagi hari ini saya akan melihat pernyataan-pernyataan tersebut dari terang firman Allah. Saya memberi tema renungan pagi ini, sepak terjang hamba Tuhan palsu. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam surat 2 Petrus. Surat Petrus yang kedua, pasal 2 ayat 1 sampai 3. Dikatakan di situ, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ya, dan karena keserakahan guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Nah, sepak terjang hamba Tuhan palsu. Kalau kita perhatikan dari surat 2 Petrus pasal 2 ayat 1, dikatakan sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jadi jelas di sini Alkitab katakan bahwa akan ada guru-guru palsu. Ya, guru-guru palsu. Jadi akan ada pengajar palsu yang mengajar pengajaran-pengajaran yang tidak ada di dalam Alkitab. Dari mana sumber pengajaran mereka? Di ayat 3 dikatakan dari cerita-cerita isapan jempol mereka mencari untung. Ya, nah itu pengajar palsu. Dan pengajar palsu ini pengajarannya sesuai dengan permintaan pasar. Ya. Jadi ada upaya untuk menarik orang, upaya khotbah-khotbah yang mereka kemukakan sesuai dengan permintaan pasar. Kalau di dalam surat 2 Timotius pasal 4 ayat 3, kalau kita buka di situ di dalam surat 2 Timotius pasal 4 ayat 3, itu sangat jelas Alkitab katakan bahwa mereka akan memuaskan keinginan telinga. Ya, kita lihat dalam surat 2 Timotius pasal 4 ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak untuk memuaskan keinginan telinga. Ya, jadi
ajaran yang mereka sampaikan adalah ajaran-ajaran yang sesuai dengan permintaan pasar. Jadi mereka tidak peduli apakah itu sesuai Alkitab atau tidak. Nah, seperti pernyataan bahwa bahasa roh bisa meningkatkan imun tubuh, itu sama sekali tidak ada dalam Alkitab. Justru kita baca di dalam Alkitab, fungsi bahasa lidah. Alkitab di dalam teks asli bahasa Yunani bukan bahasa roh. Jadi bukan berarti ada bahasa manusia lalu ada roh punya bahasa sendiri, tidak. Tetapi Alkitab gunakan bahasa lidah. Bahasa lidah itu dipakai sebagai wahyu lisan. Dan bahasa lidah itu wahyu lisan yang dikemukakan untuk orang-orang yang tidak beriman, bukan orang-orang yang beriman. Ya, kalau kita lihat di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke 14 ayat yang ke-22. 1 Korintus 14 ayat 22 dikatakan, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang-orang beriman, tetapi untuk orang-orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang-orang yang tidak beriman, tapi untuk orang yang beriman. Jadi bahasa lidah itu karunia sebagai bukti atau tanda yang dikemukakan di tengah-tengah orang yang tidak beriman. Jadi tidak ada bahasa lidah itu untuk meningkatkan imun tubuh. Nah, ini satu hal yang harus diperhatikan, dan tentu ini bisa dikatakan satu upaya untuk mengecoh. Coba bayangkan kalau orang kena corona lalu disuruh untuk berbahasa roh, apa yang terjadi? Nah, buktinya banyak pendeta yang dari denominasi yang menyetujui bahasa roh, beberapa orang sudah meninggal karena COVID-19. Nah, jadi ada pengajar palsu dalam kekristenan. Ya, mereka mengajarkan sesuai permintaan pasar. Ya, mereka adalah pelayan-pelayan palsu yang didukung dengan tanda dan mujizat. Nah, ini perhatikan. Jadi Alkitab katakan bahwa pengajar palsu mengajar sesuai dengan permintaan pasar, lalu mereka didukung oleh tanda dan mujizat. Kalau kita perhatikan apa yang Alkitab katakan di dalam Matius 24 ayat 24. Ya, coba kita lihat Alkitab kita dalam Injil Matius 24 ayat 24. Kita perhatikan di situ dikatakan, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi pengajar palsu ini didukung atau di backup dengan karunia tanda dan mujizat. Jadi fokus orang bukan kepada pengajarannya. Fokus orang melihat kepada tanda dan mujizat. Nah, ini persoalannya. Ya. Nah, Alkitab katakan mereka adalah pelaku kejahatan rohani. Ya, Alkitab katakan mereka adalah pelaku kejahatan rohani. Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Ya, bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ayat 23 dikatakan, Matius 7 ayat 23. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa Alkitab sudah katakan bahwa Alkitab sudah nubuatkan akan ada hamba Tuhan palsu. Ya, mereka adalah pengajar palsu. Mereka adalah mereka mengajarkan sesuai dengan permintaan pasar. Ya, permintaan pasar itu apa? Pasti khotbah mereka seputar berkat materi. Khotbah mereka itu seputar lepas dari kesusahan hidup, materi dan sebagainya macam. Jadi permintaan-permintaan pasar. Ya, jadi kemudian mereka akan pengajaran mereka didukung oleh tanda-tanda dan mujizat. Alkitab katakan mereka adalah mereka adalah pelaku kejahatan rohani yang mencari untung demi kepentingan pribadi. Jadi itu untuk demi kepentingan pribadi. Kita perhatikan di situ. Ya, cerita-cerita isapan jempol. Orang bisa percaya mereka karena mereka bisa buat tanda dan mujizat, lalu orang bisa kasih uangnya segala macam sehingga mereka kaya raya. Lihat saja pengajar-pengajar palsu itu yang mereka menimbun hartanya begitu banyak, ya. Ya, saya bukan iri dengan mereka, tidak. Saya hanya menyampaikan bahwa waspada kita sebagai orang Kristen, jangan sampai justru kita memberi dukungan kepada
pengajar-pengajar palsu. Dan yang terakhir, Alkitab sudah menubuatkan, ya, Alkitab sudah menubuatkan adanya hamba Tuhan palsu. Yang pertama, Alkitab menubuatkan, ya, adanya pengajar palsu. Yang kedua, Alkitab menubuatkan bahwa pengajar palsu itu akan mengajarkan sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga, Alkitab menubuatkan bahwa pengajar palsu itu akan mengajar didukung dengan tanda dan mujizat. Ya, dan yang keempat, Alkitab katakan, ya, mereka adalah pelaku kejahatan rohani yang mencari untung pribadi atau untuk kepentingan golongan. Dan yang keempat, ya, mereka adalah orang Kristen. Nah, jadi mereka adalah orang Kristen. Di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan 19. Coba kita lihat Alkitab kita dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, mereka orang Kristen, ya, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tidak sungguh-sungguh, pengajarannya bertentangan dengan Alkitab. Kalau kita teliti, kita telusuri ajarannya, doktrinnya bertentangan dengan Alkitab. Ya, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi, sepak terjang hamba Tuhan palsu. Ya, dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3, sepak terjang hamba Tuhan palsu. Yang pertama, mereka sebagai pengajar palsu. Ya, kenapa disebut pengajar palsu? Karena doktrinnya tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Ya, yang kedua, ya, mereka mengajarkan sesuai permintaan pasar. Ya, dalam surat 2 Timotius pasal 4 ayat 3. Dan yang ketiga, pelayan-pelayan dan nabi palsu didukung oleh tanda dan mujizat. Matius 24 ayat 24. Ya, Alkitab sudah nubuatkan itu. Kemudian mereka adalah pelaku dan kejahatan rohani yang mencari untung demi kepentingan pribadi. Ya, di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Mereka adalah orang Kristen. Nah, itu poin pertama dari sepak terjang hamba Tuhan palsu. Ya, yang kedua, kita lihat di sini, poin yang kedua, memasukkan ajaran palsu yang dibuat mirip seperti ajaran yang asli. Jadi mereka, hamba Tuhan pengajar palsu ini, memasukkan ajaran palsu yang dibuat mirip seperti yang asli. Ya, Tuhan Yesus pernah memberi perumpamaan lalang dan gandum. Jadi hampir sama. Pada waktu murid-murid katakan bahwa lebih baik kami cabut saja itu lalang, Tuhan bilang, jangan sampai kamu cabut bukan lalang, tapi kamu cabut gandum. Ya, biarkan lalang dan gandum tumbuh bersama-sama. Nah, kita perhatikan di sini bahwa memasukkan ajaran palsu yang dibuat mirip seperti ajaran yang asli. Yang pertama, memperdaya seperti kelicikan ular. Ya, di dalam 2 Korintus, kita perhatikan Alkitab kita. Di dalam surat 2 Korintus pasal 11. Kita lihat Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Perhatikan bahwa iblis, ya, dengan kelicikan menipu Hawa. Dia gunakan firman. Bukankah Allah berfirman? Statement iblis yang digunakan untuk mengecoh Hawa. Bukankah Allah berfirman? Jadi mereka akan membuat ajaran mereka mirip seperti ajaran yang asli. Tapi sebenarnya kalau diteliti lebih jauh, ajarannya palsu. Ya, di dalam kitab Ulangan dikatakan seorang nabi kalau nubuatnya salah satu kali dilempar sampai mati. Nah, hamba Tuhan yang mengatakan bahwa COVID-19 atau Corona akan berakhir di akhir bulan Maret, dan hari ini terus berlanjut, ternyata berlanjut sampai bulan April. Ya, idealnya orang begitu harus dilempar sampai mati. Ya, itu idealnya kalau dalam perjanjian lama. Tetapi saat ini Tuhan bilang Tuhan sedang, ya, nanti mereka akan dituntut. Ya, dituntut. Dan kita orang Kristen harusnya sudah tahu bahwa mereka itu palsu, bukan asli. Ya. Nah, ular pakai firman. Mereka juga pakai firman untuk menyesatkan manusia. Ya, mengajarkan Yesus yang lain, Injil yang lain, dan roh yang lain. Jadi doktrin mereka. Ya, mereka tetap mengajarkan Yesus, mereka tetap menyampaikan Injil. Mereka tetap menyuarakan tentang roh, ya, Roh Kudus. Tetapi kalau kita teliti lebih jauh, ajaran mereka bertentangan. Ya, bahasa lidah itu karunia untuk wahyu lisan. Karunia untuk wahyu lisan.
disampaikan kepada jemaat dan harus ada orang yang bisa menafsir. Hari ini bahasa lidah dipakai sebagai obat untuk coronavirus, ya, untuk meningkatkan imun tubuh. Ini satu hal yang sama sekali tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, sama sekali tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, dan yang terakhir, mereka salah dalam menafsir Alkitab. Ya, jadi pengajar-pengajar palsu itu salah menafsir Alkitab. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bagian pertama dari renungan yang akan saya sampaikan mengenai sepak terjang hamba Tuhan palsu. Ada 2 poin yang saya sampaikan, 2 poin utama. Yang pertama, Alkitab sudah menubuatkan adanya hamba Tuhan palsu. Itu diingat. Ya, Alkitab sudah menubuatkan. Yang kedua, ya, memasukkan ajaran palsu yang dibuat mirip dengan ajaran yang asli. Ya, sehingga bisa diterima oleh orang Kristen, bisa diaminkan oleh orang Kristen yang tanpa pengertian yang benar, sehingga bisa tersesat. Nah, jadi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ada 2 poin utama yang saya sampaikan mengenai sepak terjang hamba Tuhan palsu. Alkitab sudah menubuatkan adanya hamba Tuhan palsu. Nah, jadi nubuat pertama, Alkitab sudah menubuatkan bahwa akan ada pengajaran palsu. 2 Petrus 2 ayat 1. Nubuat kedua, Alkitab sudah menubuatkan bahwa mereka akan mengajarkan sesuai dengan permintaan pasar. Ya, itu dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3. Nah, nubuat ketiga bahwa pengajar palsu itu akan didukung oleh tanda dan mujizat. Matius 24 ayat 24. Dan yang keempat, mereka adalah pelaku kejahatan rohani yang mencari untung untuk kepentingan sendiri. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Dan yang kelima, sudah dinubuatkan mereka adalah orang Kristen. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan 19. Nah, poin yang kedua, memasuki ajaran palsu yang dibuat mirip seperti ajaran asli, memperdaya seperti kelicikan iblis, gunakan firman untuk menipu. Ya, 2 Korintus 11 ayat 3. Kemudian mengajarkan Yesus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain. 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Kemudian salah menafsir Alkitab. Ya, 2 Petrus pasal 3 ayat 16. Mereka salah menafsir Alkitab, mendatangkan kebinasaan untuk diri mereka sendiri. Ya, dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 5, ya, mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, padahal semua makanan yang diciptakan Allah tidak ada yang haram satupun. Ya, sekiranya firman Tuhan yang saya bagikan pagi hari ini menjadi satu dorongan bagi kita untuk lebih sungguh lagi meneliti kebenaran firman Tuhan. Saya, Gembala dan Jesuat, Gembala GBIA Agape Kupang, menyampaikan salam sejahtera, tetap kuat dalam Tuhan, ya, bergantung pada Tuhan. Virus corona tidak dapat mengalahkan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu harus punya kepastian, mati pasti masuk surga. Maranatha.